Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Baik, Bu. Sehat? Sehat, Bu. Sudah sarapan semuanya? Sudah, Bu. Bagus, harus sarapan ya sebelum berangkat ke sekolah. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, baiknya kita berdoa. Dipimpin oleh Haikal. Maju ke depan. Haikal. Udah, sini aja sini. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Oke. Terima kasih Bu ucapkan untuk Haikal. Selanjutnya, sebelum kita belajar, Ibu mau bertanya, ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Bu. Kenapa tidak hadir? Sakit, Bu. Sakit ya? Mari kita doakan supaya Alan cepat sembuh biar dapat datang ke sekolah seperti biasanya. Sebelum kita belajar, Ibu mau ice breaking dulu ya. Ya, Bu. Diri semua. Si kecil rewel terus ya? Bisa jadi karena kulitnya bermasalah. Kita ice breaking dulu ya sebelum belajar biar semangat. Ayo semangat semuanya. Ayo semangat, semangat. Oke, tepuk tangan dulu. Semangat ya sebelum belajar. Oke. Oh, Tuhan. Oke, ini masih belum semangat Ibu tengok si Mutiara masih lemas. Jadi kita ice breaking lagi ya. Oke, tepuk semangat. Semangat.
Tepuk dang ding dong. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Set. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke. Jadi, kita mulai ya belajar. Di sini pelajaran kita adalah membahas tentang sumber daya alam. Ada yang tahu apa sumber daya alam? Nggak ada ya? Sumber daya alam adalah sesuatu yang berasal dari alam, yang dapat digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sumber daya alam mencakup berbagai bahan atau energi yang tersedia, seperti air, udara, tanah, tumbuhan, dan energi matahari. Tengok gambarnya. Ini dia ya, contohnya. Apa saja tadi? Ada air, tanah, Tumbuhan baru. ini adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Jadi, Ibu ingin menunjukkan, tunggu ya, sabar. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Apa saja tanaman yang digunakan manusia untuk sumber makanan, sumber oksigen, berteduh, bahan baku, dan pakaian. Coba lihat di gambar. Itu gambar apa? Pohon. Selanjutnya ada hewan. Hewan digunakan manusia untuk sebagai sumber makanan, sumber tenaga, alat transportasi, bahan tekstil, dan lain-lain. Contohnya hewan. Hewan digunakan manusia untuk apa? Ada yang bisa menjawab? Untuk contohnya seperti kerbau. Kerbau itu bisa membajak sawah. Itulah yang memanfaatkan sumber daya alam. Selanjutnya, tanah. Tanah digunakan manusia untuk apa? Tempat tinggal makhluk hidup. Tempat tinggal kita. Kita kan tinggal di sini. Berada di atas tanah. Selanjutnya apa lagi? Bercocok tanam. Seperti menanam pohon. Coba lihat ini. Nggak nampak ya gambarnya. Bercocok tanam. Mendirikan bangunan. Seperti sekolah ini. Kita kan mendirikan bangunan di atas tanah. Menyimpan air. Oke, selanjutnya. Udara. Udara digunakan manusia untuk apa? Bernapas. Apa lagi? Atmosfer bumi. Terus? Iya, sumber energi listrik. Air. Air digunakan manusia untuk apa aja? Makan dan minum, memasak, mencuci, masih banyak lagi. Apa lagi? Mengairi sawah, menyiram tanaman, masih banyak lagi. Oke, lanjut.
Coba Ibu tanya, apa saja tadi sumber daya alam yang ada di bumi ini? Ayo. Air. Buah, batu, Oke, bagus. Apa saja tadi air digunakan manusia untuk apa? Makan, minum, menyiram tanaman, mencuci, menyiram lahan, dan lain-lain. Terus apa lagi? Tanah. Coba lihat tanah. Tanah digunakan untuk apa? Digunakan manusia untuk apa? Menanam? Iya, menanam pohon. Kuat aja jawab, nak. Apa-apa? Menanam? Pohon. Selanjutnya apa lagi? Mendirikan bangunan. Ini tadi dia. Ya. Mana tadi? Menyimpan air tanah. Udah, yang penting nanti Ibu tanya satu-satu. Berjudul Kolam Susu karya Perhatikan Pak Yong videonya. Kuswoyo. Lagu ini menggambarkan tanah Indonesia yang subur dengan sumber daya alam yang melimpah. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidupnya. Berdasarkan asalnya, sumber daya alam dibagi Perhatikan, menjadi sumber ditulis, daya alam Haikal. dan hayati. Tulis. Sumber daya alam hayati berasal dari makhluk hidup, misalnya hewan dan tumbuhan. Minyak bumi, batu bara, dan gas alam termasuk sumber daya alam hayati karena berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Sebaliknya, sumber daya alam non-hayati bukan berasal Perhatikan dari ya, makhluk nak, hidup, videonya. misalnya cahaya matahari, udara, air, dan tanah. Berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber daya alam dibagi menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui akan ada terus-menerus seperti cahaya matahari, tanah, air, dan udara. Atau sumber daya yang bisa dikelola agar jumlahnya makin banyak seperti hewan dan tumbuhan. Sebaliknya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui jumlahnya terbatas dan akan habis jika dipakai terus-menerus. Contohnya, minyak bumi, batu bara, gas alam, dan bahan tambang. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk banyak kebutuhan kita loh. Bagian tumbuhan dan hewan dapat diolah sebagai bahan makanan, misalnya beras, daging, telur, ikan, kacang-kacangan, sayur, atau buah. Selain sebagai makanan, bagian tumbuhan dan hewan juga dapat diolah sebagai kain. Contohnya, kapas untuk kain katun, bulu domba untuk wol, pemangkong ulat sutra untuk kain sutra, dan kulit sapi untuk jaket kulit. Beberapa jenis tumbuhan dapat dibuat sebagai jamu seperti jahe, kunyit, dan temulawak, atau tanaman lidah buaya untuk perawatan rambut dan kulit. Berbagai peralatan rumah tangga seperti meja atau lemari dapat dibuat dari bahan kayu dan plastik. Plastik merupakan hasil dari pengolahan minyak bumi. Alat masak dibuat dari aluminium yang tahan karat dan dapat menghantarkan panas. Sumber daya seperti tanah liat dan bebatuan diolah menjadi semen, genting, dan batu bata. Bahan tambang seperti besi digunakan sebagai rangka utama bangunan. Aluminium dan kayu digunakan sebagai busa dan kerangka atap. Keindahan pegunungan, sungai, atau lautan dapat dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Sumber daya alam juga digunakan sebagai sumber energi, terutama energi pembangkit listrik dan bahan bakar. Cahaya matahari, angin, dan air menjadi energi alternatif pembangkit listrik, sedangkan batu bara masih menjadi sumber energi utama karena murah. Minyak bumi dapat diolah menjadi bensin, solar, dan aftur. Beberapa jenis tumbuhan juga dapat diolah menjadi bioetanol dan biodiesel. Sumber daya alam perlu diolah terlebih dahulu untuk menghasilkan barang yang dapat dipakai atau dikonsumsi manusia. Pengolahan sumber daya alam membutuhkan teknologi, salah satunya dalam pembuatan kertas. Kayu gelondongan dikupas kulitnya dan dipotong-potong. Potongan kayu dimasukkan ke dalam bigenser menjadi pulp atau bubur kertas. Pulp dicampur dengan berbagai bahan lainnya. Campuran pulp kemudian dimasukkan ke mesin pembuat kertas untuk dibentuk menjadi lembaran.
Lembaran kertas kemudian digulung dalam ukuran besar. Gulungan besar ini akan dipotong lagi dan dikemas sesuai kebutuhan. Sumber daya alam harus dilestarikan agar tidak habis atau rusak. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Hewan dan tumbuhan yang digunakan sebagai bahan pangan dapat diperbanyak dengan cara membuat peternakan, perikanan, atau perkebunan. Pelestarian hewan dan tumbuhan yang langka atau hampir punah dapat dilakukan dengan cara konservasi seperti membuat taman nasional, cagar alam, atau suaka marga satwa. Hutan ditebang dengan sistem tebang pilih, kemudian ditanam kembali. Tanah bekas pertambangan juga harus dipulihkan agar dapat dimanfaatkan lagi. Nah, kamu sudah lebih tahu ya tentang sumber daya alam. Sekarang gimana nih biar jadi lebih bijak? Pertama, pakailah sumber daya alam sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan ya. Kedua, jangan lupa untuk memelihara lingkungan agar tidak tercemar. Caranya dengan tidak membuang sampah sembarangan, mendaur ulang sampah, dan mengurangi produksi sampah. Terakhir, sumber daya alam yang disediakan Tuhan untuk kita harus kita syukuri ya. Salah satu bentuk syukur kita adalah dengan menjaga dan melestarikan alam. Bagaimana urutan pengolahan kapas hingga menjadi pakaian? Coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kalau kamu mau latihan soal tentang sumber daya alam, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita. Oke. Sudah dicatat? Oke, jadi Ibu mau kasih soal. Sebelum Ibu kasih lembar soalnya, mau Ibu tanya dulu. Apa tadi itu sumber daya alam? Ada yang tahu? Sumber daya alam adalah, nggak ada yang tahu? Segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan manusia. Yang belakang perhatikan ke depan. Apa tadi sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Oke, berarti sudah paham, sudah diperhatikan videonya kan? Ibu mau ngasih soal. Di lembar ini ada soal. Jadi, buat kelompoknya ya. Seperti biasa, buat kelompok. Ayo, cepat. Ini kelompok mawar, ini kelompok melati, ini kelompok anggrek. Udah, buat kelompoknya, cepat. Yang tertib. Yang tertib ya. Nah, ya. Sudah dikerjakan soal yang Ibu kasih? Dikerjakan. Sudah. Kerjakan ya.
Sudah, nanti selesai diskusi dipresentasikan kelompok mawar, kelompok melati, kelompok anggrek ke depan ya. Alam digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidupnya. Oke, sudah selesai. Nah, kelompok mawar, silakan maju. Belum selesai? Dibacakan ya. Maju ke depan. Seperti biasa, salam. Maju, sini. Nah, ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperhatikan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok mawar akan mempresentasikan sebuah Oke. 1. Sebutkan 3 sumber daya alam yang ada di lingkungan sekolah. 3 sumber daya alam yang ada di lingkungan sekolah. Air digunakan untuk menyiram tanaman, minum, dan kegiatan kebersihan. Tanah tempat tumbuhnya tanaman ditanam di sekolah atau halaman. Tumbuhan atau seperti pohon, rumput, bunga, atau menghasilkan oksigen, membuat lingkungan sejuk dan menjadi tempat belajar siswa. 2. Jelaskan hubungan antar sumber daya alam dan kegiatan ekonomi. Hubungan antara sumber daya alam dan kegiatan ekonomi sangat erat, karena kegiatan ekonomi berjalan dengan memanfaatkan Haikal duduknya bagus. sumber daya alam. Sumber daya alam menjadi bahan utama dalam kegiatan ekonomi. Contohnya, petani mengolah tanah dan menanam padi. Tanah, air, dan sinar matahari adalah sumber daya alam yang digunakan dalam kegiatan produksi. Perdagangan sayur menjual hasil panen petani. Ini termasuk kegiatan distribusi yang juga bergantung pada sumber daya alam yang dihasilkan dari pertanian. Masyarakat membeli sayur, buah, atau makanan yang bahan dasarnya berasal dari sumber daya alam. Ini merupakan kegiatan konsumsi. 3. Ada sabun baku yang digunakan untuk mengukur panjang. Sabun baku yang digunakan untuk mengukur panjang adalah meter. Selain itu, meter juga memiliki turunan satuan lainnya seperti sentimeter, kilometer, milimeter. Sekian. Ya, tutup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangannya. Nah, silakan duduk. Bagus ya. Sekarang kelompok apa? Melati, maju. Mempresentasikan hasil diskusinya. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok Melati ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Sebutkan 3 sumber daya alam yang ada di lingkungan
sekolah jawab. 3. Jangan Sumber usah daya alam yang ada di lingkungan sekolah. Air digunakan untuk menyiram tanaman minum dan kegiatan kebersihan. Tanah tempat tumbuhannya tanaman di taman sekolah atau halaman. Tumbuhan seperti pohon, rumput, bunga menghasilkan oksigen, membuat lingkungan sejuk dan menjadi tempat belajar siswa. 2. Jelaskan hubungan antar sumber daya alam dan kegiatan ekonomi. Jawaban: hubungan antara sumber daya alam, SDA, dan kegiatan ekonomi sangat erat karena kegiatan ekonomi berjalan dengan memanfaatkan SDA. Oke, sudah gantian. Ya. Sumber daya alam menjadi bahan untuk dalam kegiatan ekonomi. Contohnya, tanah dan menanam padi, tanah, air, dan sinar matahari adalah kegiatan produksi. Sedangkan sayur menjual hasil panen petani. Ini termasuk Oke. Sudah tutup presentasinya. Sekian yang terkasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangannya. Selanjutnya kelompok anggrek. Maju ke depan 3 orang saja. Wilda, Jalika, Sapira. Bawa. Ya. Udah, sini, jangan mundur. Ya, di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok anggrek alam yang mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Oke. Lanjut. Disebutkan 3 sumber daya alam yang ada di lingkungan sekolah. Tanah tempat tumbuhnya tanaman di taman sekolah atau halaman. Tumbuhan seperti pohon, rumput, bunga menghasilkan oksigen, membuat lingkungan sejuk dan menjadi tempat belajar siswa. Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dan kegiatan ekonomi. Jawaban: hubungan antara sumber daya alam, SDA, dan kegiatan ekonomi sangat erat karena kegiatan ekonomi berjalan dengan memanfaatkan SDA. Sumber dan alam menjadi bahan utama dalam kegiatan ekonomi. Contohnya, petani mengolah tanah dan menanam padi, tanam, air, dan bunga matahari adalah SDA yang digunakan dalam akan sesuai baku yang digunakan untuk mengukur panjang. Satuan baku yang digunakan untuk mengukur panjang adalah meter. Selain itu, meter juga memiliki ukuran satuan lainnya seperti sentimeter, kilometer, milimeter. Oke, sudah tutup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semua sudah bagus jawabannya. Berarti anak-anak ibu sudah mengerti apa yang ibu jelaskan dari awal pembelajaran sampai sekarang. Kumpul lembarnya biar ibu nilai. Lembar jawabannya.
Oke. Kelompok anggrek dapat nilai 85. Kelompok melati dapat nilai 80. Kelompok mawar Ibu kasih nilai 90. Oke, sebelum kita menutup pelajaran, Ibu ingin menjelaskan kembali sedikit tentang sumber daya alam. Yang perlu diingat, Nak, sumber daya alam itu sangat banyak. Sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan manusia, yaitu tadi, seperti di gambar ini apa tadi? Air, tanah, tumbuhan, batu. Ini adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Seperti air apa saja digunakan manusia, masih banyak manfaatnya. Tanah juga begitu, tumbuhan juga begitu, dan batu. Oke? Sudah, sebelum Ibu tutup pembelajaran ini, Ibu ingin kasih soal, tugas rumah ya. Ini ada Ibu. Kerjakan. Soalnya ditulis, Nak. Ibu tambah ya satu soal lagi. Coba amati 3 sumber daya alam di rumah. Coba amati 3 sumber daya alam yang ada di rumah dan di sekitar rumahmu dan tuliskan manfaatnya. Sudah ditulis? Oke. Sekian pelajaran hari ini Ibu tutup. Ibu ucapkan terima kasih untuk anak-anak Ibu yang sudah belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Semoga apa yang Ibu pelajari Semoga apa yang Ibu ajarkan dapat bermanfaat untuk anak-anak Ibu semuanya. Sebelum Ibu tutup, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah selesai. Udah Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.